Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Watiman rahimakumullah, ayat 158 Allah Subhanahu wa taala meningatkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Satemena jama-jama anu nyumputkeun naon ku kami parantos diturunkeun tina katerangan-katerangan yang pituduh mimba di mabayan nahulinasi fil kitab sabadana ku kami geus diterangkeun ke manusia dina alkitab ulaika yal'anuhumullah maranehana teh jama-jama dilaknat ku Allah wa yal'anuhumul la'inun jeung oge bakal dilaknat ku tukang ngelaknat. Watiman rahimakumullah dina hiji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagambarkeun yen perumpamaan tina petunjuk yang agama teh sapertos lungsurna hujan. Jadi hujan lamun lungsur eta teh rata pas dihujan kabehanana kabagian. Tapi nu narimana nu beda-beda. Aya anu tanahna teh disebatna naqiyatun, subur mah tanahna teh manehna bisa nyerap kanu cai eta hujan teh, kemudian juga menumbuhkan tanaman dan juga bisa menjadi manfaat bagi orang lain dan dirinya. Ada juga yang tanah itu seperti tanah lombang, balong. Jadi si cai teh ditampung we gitunya, tapi tidak bisa menumbuhkan jukut-jukut acan. Nah, tampung we loba gitu. Nah, nu katilu mah siga batu cadas. Batu cadas mah sakumaha hujan gede oge angger we gitu ngan ngucur, tidak menyerap air dan apalagi menumbuhkan tumbuhan. Nah, manusia itu hatinya ketika menerima agama dan petunjuk dari Allah itu ada yang seperti itu. Memang geus subur dina nalika meunang petunjuk kacebor teh beuki subur teras bisa numbuhkeun manfaat. Saur para peneliti antropolog mah yang orang-orang Indonesia itu adalah termasuk orang-orang yang subur terhadap keagamaan. Jadi narima kana agama teh orang-orang Indonesia mah subur. Makanya di Indonesia itu keagamaan itu adalah sesuatu yang sangat diminati. Buktina naon katanya? Orang Arab diutus nabina di Arab ditolak. Orang Indonesia mah nabina orang Arab diterima. Jadi orang Arab mah turun nabina ke orang Arab Nabi Muhammad ditolak kiranya. Orang Indonesia mah nabina orang Arab lain orang Indonesia ditolak. Komo lamun nabina orang Sunda sebenarnya. Nah, ini bukti bahwa salah satu kesuburan yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Nah, tiba-tiba dan makumullah maka tanah yang subur ini ketika mendapatkan air dan agama dia itu akan tumbuh subur. Nah, di perumpamaan yang lain agama dan ilmu itu juga disebutkan sebagai cahaya. Nah, kalau cahaya ini ketika dia bersinar maka semuanya itu akan terkena cahaya itu. Namun dikesakeun poek, tah siga ayeuna kan orang kerbagian poek, lain eueuh cahayana tapi kahalangan cahayana. Dalam belah ditu mah kercaang meunang cahayana. Ieu suhunan nah ngahalangan cahayana padahal mah caang gitu dina nalika beurang-beurang teh. Nah, maka kebenaran itu juga diperumpamakan dengan cahaya. Ketika cahaya itu menimpa seseorang, maka perlakuannya kalau tidak kelihatan hanya dua.
satu cahaya tersebut ditutupi kan kapoe di mana poe teh yang itu panwe. Nah kemudian juga cahaya itu disamarkan mah cahaya nanti anu asalna warna bodas terang gitu. Kemudian disamarkan make kanopi warna koneng jadi we cahaya nanti berubah. Nah demikian pula kebenaran itu ibarat cahaya, di mana cahaya itu energi, dia tidak bisa dihancurkan tapi bisa disembunyikan atau disamarkan. Agama pun demikian, itu sebenarnya tidak bisa ditutupi, tidak bisa dihilangkan, tetapi hanya bisa ditutupi atau disamarkan sehingga kelihatannya berbeda atau tidak kelihatan karena ditutupinya. Nah, maka di sini dikatakan turun ketika Kharijah bin Mu'az bertanya kepada orang-orang Yahudi, terutama pendeta-pendetanya, tentang sifat Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam Alkitab Taurat. Cek orang Yahudi teh di Taurat mah tidak ada sifat tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, maka turun ayat ini tentang orang Yahudi yang menyembunyikan ilmu. Ada juga ketika diterangkan tentang ayat rajam. Di dalam Alkitab juga tentang ayat rajam itu ada, tetapi oleh orang Yahudi tidak disebarkan, tidak diberitahukan, tidak diajarkan. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, ini yang disebut dengan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Nah, tapi apakah semua yang menyembunyikan ilmu itu termasuk pada ayat ini? Nah, ikhwatimar rahimakumullah, ada salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya aku hafidtu min Nabi sallallahu alaihi wasallam wi'aini. Saya hafal tentang dua masalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu telah aku sebarkan kepada kalian, tapi yang satu kalau aku sebarkan maka aku akan dibunuh. Nah, kemudian dikatakan bahwa kata Abu Hurairah radhiyallahu an, setelah itu diterangkan bahwa ini berkaitan dengan masalah fitnah. Dengan masalah fitnah yang kalau disebarkan ke orang-orang yang awam diketahui, maka ini akan menjadi huru-hara. Maka oleh Abu Hurairah tidak disebarkan. Nah, ini juga jadi dalil likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Di tiap tempat aya mencaritaan jeung tiap caritaan teh aya tempatna. Tekabehanana kudu disebarluaskeun, kudu dicaritakeun. Tekabehanana tempat kudu narima ieu caritaan. Sebab lamun misalna salah tempat, dalam artian salah kondisi orang yang menerima, ke bisi dijadikeun perkara justru menyesatkan dan merusak agama. Orang-orang yang awam satu tukang dosa terus menang ayat innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Melampah dosa we Allah mah maha pengampun. Nah, jadi jangan seperti itu merusak. Nah, oleh karena itu ibarat rahimakumullah, kata para ulama, yang bermaksud dengan ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan hukum dan kebenaran yang memang tidak ada masalah kalau disebarkan. Nah, justru yang tidak boleh itu adalah yang menimbulkan fitnah. Sama seperti Hudzaifah ibnu Yaman, sahabat yang mengetahui rahasia dari Rasulullah SAW. Dia itu ternyata mengetahui orang-orang daftar nama-nama munafik di Madinah. Ya, orang Madinah kalau buat munafik teh ku Hudzaifah ibnu Yaman manggeus arapaleun. Tapi sampai meninggal dunia Hudzaifah tidak memberitahukan nama-nama orang-orang tersebut, sebabnya bisa jadi fitnah huru-hara. Apalagi kalau sampai ada pembunuhan terhadap orang munafik, itu bisa jadi fitnah bahwa sesama muslim membunuh orang muslim. Nah, makanya ibatimah rahimakumullah, itu tidak semuanya berkaitan itu. Nah, di kehidupan orang ayeuna geuningan sok loba berita-berita anu nyebar dina WA, dina media sosial, anu padahal urang teh tidak ada kepentingan sama sekali disebarkan, di share ke, di status ke, padahal itu belum tentu kepastian benarnya dan juga belum tentu
itu bermanfaat bagi kita ataupun bagi yang menyebarkan. Nah itu masih menjadi sesuatu yang kebiasaan bagi orang-orang menyebarkan tanpa mengetahui sesuatu. Dan kalaupun sudah mengetahuinya, orang-orang yang bisa memfilter itu tahu kapan harus disebarkan, pada siapa disebarkan, atau tidak usah disebarkan. Kenapa? Karena akan menjadi hoax, akan menjadi fitnah, akan menjadi huru-hara dan yang lainnya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala mimba dimabayan hulinasi fil kitab, sudah kami menjelaskan itu dalam kitab. Nah kalau sudah dijelaskan dalam Alkitab Taurat atau di dalam Al-Quran, kalau untuk orang-orang beriman, maka tidak ada sebenarnya yang perlu ditutupi, semuanya harus diterangkan. Cuman tadi setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Kayak yuk bisi jama teh menjadikan dalil naon sebenarnya la taqrabus sholata wa antum sukara teh aya dina Al-Qur'an. Teu meunang salat teh teu meunang mabok teh lamun rek salat. Ai moal salat mah cenah naon mabok oge mata sunanda urang mah moal salat ame bisa mabok. Teh itu kalau tidak diketahui itu adalah satu ayat yang berkaitan tahap pengharaman homer, bukan menerangkan bahwa homer itu boleh kalau tidak mau sholat. Nah, itu kalau diterangkan saayana bakal rusak. Atau riba, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adafan mudha'afatan. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Oh, lamun teu berlipat ganda mah teu naon. Nah, ini kalau misalnya tidak diterangkan dengan terperinci, dengan jelas, ini bisa jadi digoreng bahasa kiwari mah, dipotong sebagian yang dia sesuaikan dengan kepentingannya baru dia sampaikan. Nah, itu berbahayanya. Nah, pada dasarnya ada dalam Al-Quran itu adalah untuk diketahui oleh semua orang, untuk diketahui oleh semua manusia. Nah, tapi belum tentu tadinya setiap tempat dan ucapan. Makanya kata para ulama, ulah Al-Quran diajarkan ke jama-jama kafir atau musyrik anu rek ngaruksa ka Islam, kecuali bagi mereka yang mau menerima hidayah atau ada ketertarikan terhadap isi Al-Quran untuk mencari hidayah. Ai keur ngaruksak orang-orang muslim deui mah entong nepikeun ka diajarkeun Al-Quran teh kieu justru dibalikkan untuk mencari celah menghancurkan orang-orang yang beriman melalui kitabnya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka yang akan diterima oleh mereka adalah yal'anuhumullah, laknat dari Allah. Laknat dari Allah itu atordu wa bu'du, diusir dan dijauhkan dari kebaikan, dan dilaknat oleh yang lain selain Allah, didoakan supaya Allah menurunkan laknat kepada dirinya. Kan kieu sih. Kita jama teh kudu nama dibejakeun. Awas ada lombang misalnya jalan. Terus eta si pengumuman eta teh dicabut nepikeun ka orang nu kadinya teh teu apal aya lombang tarik cilaka. Sebejaan teh alah kunaon Pak cenah. Iya ya lombang gubis. Nah ada kamari teh geus disimpen ieu pengumuman ka daerah lombang teh. Oh kitu saha ngabutnya mudah-mudahan cing karasa kumanehanana teu ulu-ulu tah itu teh menyembuhkan laknat dari orang lain. Jadi khatimah rahimakumullah kudu apik teh ulah nepikeun ka urang sadayana dilaknat ku Allah atau didoakan oleh orang lain supaya dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan aku lu qali hada wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.